Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wasalna ila qawli uzkur ba'da ma warada fi mahabbati ahli al-bait min as-sunnah an-nabawiyyah. Al-jawab an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fa hamidallah wa asna alayhi wa wa'adha wa dzakara wa thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yusiku ayati rasul rabbi fa ujib wa ana tariku fikum thaqalain awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi thumma qala wa ahli baiti wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti wa qala sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsi bi yadihi la yadkhulu qalbu rajulil iman hatta yuhibbukum lillahi wa li rasulih. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa yuhibbuni li hubbillah wa yuhibbu ahla baiti li hubbi. Uzkur ba'da ma warada fi fadli as-sahaba min al-Qur'an. Al-jawab inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala umma Muhammad khairi umma ukhrijat lin-nas wa afdalul umma bin nusus min al-Qur'aniyah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقد أعلن الحق تبارك وتعالى في الكتاب العزيز عفوه عنهم وتوبته عليهم ورضوانه عنهم ووعدهم بالحسنى. قال الله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أذكر بعد ما ورد في فضل الصحابة من الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم محبته بمحبتهم وبغضه في بغضهم وأنه لا يبلغ درجاتهم أحد من بعدهم مهما أنفق وعمل من الخير. فقد خصهم الله سبحانه وتعالى برؤية وجه النبي الكريم ومصافحة كفه الشريف وصلاة خلفه وسماع القرآن من لسانه الشريف وبذل أرواحهم وأموالهم لنصرته. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونبي سيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه. ونبي بردة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Taib. Dijelaskan di sini ya ahbab tentang hadis yang menjelaskan kita harus mencintai daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadal hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu wa ardhah
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami saat kami berada di daerah namanya Khumman. Ya. Khumman ini nama tempat antara Mekah dengan Madinah. Ya. Saat itu Rasulullah mengucapkan tahmid, hamdalah, kemudian asna alaih, memuji Allah, kemudian wa'az wa zakar, mengingatkan, menasihati kita sampai Nabi menyatakan amma ba'du. Ya. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Kita tahu amma ba'du ini adalah kalimat yang digunakan untuk intikal min uslub ila uslubin akhar. Lafaz yang digunakan untuk membedakan atau memisahkan pembahasan sebelum dengan pembahasan setelahnya. Setelah Nabi mengucapkan hamdalah, memuji Allah, wasiat taqwa dan lain-lainnya, kemudian ketika Nabi bilang amma ba'du, artinya setelah ini perhatikan, ini adalah inti yang bakal disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, apa intinya? Nabi menyatakan amma ba'du. Kata Rasulullah, ala ayuhan nas, ketahuilah hai seluruh manusia, fa innama ana basyarun. Saya ini hanyalah manusia. Yusik ayati rasul rabbi fa ujib. Mungkin sebentar lagi bakal datang utusan Allah menjemput saya dan saya bakal memenuhi panggilannya. Fa ujib. Yani siapa yang dimaksud Rasulullah Rabbi? Yani malaikat maut. Malaikat Israel. Ya. Fa ujibu. Ya. Wa ana tariku fikum taqalain. Tapi saya bakal tinggalkan buat kalian, kata Rasulullah, taqalain, dua perkara. Ya, dua perkara yang besar. Awaluhuma, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Fihil huda wan nur. Terdapat dalam Al-Quran itu petunjuk, cahaya dan lain-lainnya. Fakhudhu bi kitabillah. Maka ambil, pegang teguh ni kitabullah, Al-Quranul Karim. Wastamsaku bihi. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Ya. Arti nurutlah dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Arti nasihat tentang menjalankan apa yang terdapat pada Al-Quran. Fahazzala kitabillah wa raghaba fi. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ahlu baiti. Ya. Dan keluargaku. Ya. Kemudian Nabi bilang, uzakirukumullah fi ahli baiti. Ya. Artinya Nabi mengingatkan kita. Tolong jaga nih, perhatikan keluarga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini diulang sama Nabi sebanyak 3 kali. Ini seakan-akan Nabi menyampaikan hal ini kepada umat, tahu apa yang bakal terjadi setelah itu. Ya. Makanya di sini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini adalah hadis yang sahih. Ya, adapun banyak orang membawakan hadis wa sunnati. Taraktu fikum wasagalan in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, Al-Qur'an wa sunnati. Ya, tapi ada riwayat Al-Quran wa itrati, dan ketahuilah kalimat itrati atau ahli baiti ini hadisnya lebih kuat, sahih. Ya, sedangkan sunnati fiha ma fiha, artinya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak sahih. Jadi intinya yang paling sahih ini tentang ahlul bait, tentang keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dibilang Al-Quran wa sunnati, artinya maknanya benar. Walaupun kalau secara kekuatan hadis lebih kuat ahlul bait, Al-Quran wa ahlul bait, atau Al-Quran wa itrati, hadisnya lebih asah, lebih kuat dibandingkan wa sunnati. Ya, makanya kita katakan tentunya kalau digabungkan keduanya, tentunya ahlul bait adalah orang-orang yang lebih pantas, lebih diminta, lebih dituntut untuk mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, subhanallah, dari masa ke masa tersebarnya Islam di berbagai macam penjuru dunia, kebanyakan itu berkat jasanya ahlul bait. Berkat jasanya ahlul bait. Islam tersebar di Afrika, Islam tersebar ke Indonesia, Nusantara, berkat jasanya ahlul bait, sebab mereka memang hamil sunnah. Orang-orang yang memang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kemudian Nabi pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, Nabi bersumpah dengan nama Allah, la yadkhulu qalbu rajulil iman, tidak akan masuk keimanan dalam hati seseorang hatta yuhibbukumullah, sampai mereka cinta kepada kalian, hai keluargaku, karena Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Hadzal hadis, ini hadis asbabul wurudnya ketika Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa seperti diasingkan dengan beberapa orang kala itu.
Mereka kalau berjumpa satu dengan lain dengan hangatnya menyapa, saling senyum. Mereka ngobrol begitu asik. Begitu Abbas datang pamannya Rasulullah, semua diam. Langsung seakan-akan memberikan pandangan yang kurang enak. Maka Abbas waktu merasa dia dikucilkan seperti ini, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaif haula. Kalau mereka satu sama lain menyambut, saling sapa, begitu hangatnya, tapi begitu aku datang kok sambutannya begitu dingin. Maka saat itu Rasulullah langsung mengeluarkan ini hadis. Kata Rasulullah, la yadkhul qalbu rajuli iman hatta yuhibbukum lillah wa li rasulih. Artinya di sini penting mencintai daripada keluarga Rasulullah. Kerabat Rasulullah adalah bagian daripada keimanan kita. Ya ahbab, banyak orang saat ini khawatir kalau menyatakan tentang kecintaan kepada Ahlul Bait, bilang, oh ini pasti kelompok orang-orang yang cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat. Kita katakan, terus terang, cinta kepada Ahlul Bait adalah ajaran dari Islam. Cinta kepada sahabat adalah ajaran dari Islam. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau seandainya kecintaan saya kepada Ahlul Bait dibilang Rafidhah, ya terserah aja. Yang mau bilang saya Rafidhi silahkan, yang penting saya cinta Ahlul Bait. Tapi saya nggak benci sahabat. Nah ini kita hadirin. Maka di sini jangan pernah malu kalau kita menyatakan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada sahabat. Sebab kalau dibilang cinta Ahlul Bait berarti Rafidhah, ini adalah cuma pengklaiman kelompok-kelompok tertentu lah. Cinta Ahlul Bait adalah bagian daripada iman. Sampai dinyatakan wallahi la yadkhul al-iman rajul qalbu rajulin hatta yuhibbukumullah wa li rasulih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Nabi bersabda, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena nikmat semuanya Allah berikan untuk kita. Semua nikmat anugerah dari Allah untuk kita. Artinya kita kalau lihat hadirin, kalau kita menyadari ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita jatuh cinta sama Allah. Cuman kadang kita lupa dengan Allah. Sehingga menganggap ini nikmat karena jerih payah saya, usaha saya. Padahal lah, semua datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Maka Nabi bilang, diingatkan nama Nabi Muhammad, ahibbullah, cintailah Allah. Karena apa? Sebab Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian nikmat begitu banyak. Nikmat yang tidak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kata Nabi, wahibbuni li hubbillah. Kemudian cintailah aku, kata Nabi Muhammad, karena kalian cinta pada Allah. Jadi kalau orang cinta pada Allah pasti cinta pada saya. Pasti cinta kepada saya. Jadi kalau kalian mengaku cinta pada Allah, cintai juga saya, kata Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kalian cinta pada Allah. Kemudian Nabi bilang, wahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluarga aku karena kalian cinta kepada aku, kata Rasulullah. Jadi sungguh dibilang pendusta kalau orang mengatakan saya cinta pada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi saya benci keluarganya. Ini bukan pecinta kayak begini. Yang namanya pecinta itu cinta pada keluarganya, anak keturunannya. Karena apa? Karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, urgubu Muhammadin fi ahli baitih. Cari tahu tuh apa yang bisa menyenangkan Rasulullah, buat bahagia Nabi Muhammad dengan cara apa? Perhatian pada keluarganya. Maka di sini hadirin, intinya adalah kita diperintahkan mencintai Ahlul Bait karena bukti cinta kita kepada Rasulullah dan bukti cinta kita kepada Allah. Kemudian juga tentang fadilah sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah Allah sebutkan dalam Al-Quran? Maka dijawab, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, umatnya Nabi Muhammad, khaira ummah, sebaik-baiknya umat, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketahuilah sebaik-baik umat di antara umat yang paling terbaik adalah tentunya para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok para sahabat adalah bagian umat Nabi Muhammad yang terbaik? Sebab Allah sebutkan di dalam Al-Quran fadailnya. Allah sebutkan kemuliaan para sahabat di dalam Al-Quran. Apa bentuk kemuliaannya? Allah sebutkan kalau mereka dapat maafnya Allah,
Kalau mereka bertobat diterima tobatnya oleh Allah. Kalau mereka mendapatkan ridhonya Allah. Kalau mereka itu dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Kalau kita belum dapat itu ya. Kita baru dijadikan sebaik-baik umat. Tapi kalau para sahabat sudah dijanjikan oleh Allah. Kalian tobatnya diterima. Kalian mendapatkan ridhaku. Kalian dimasukkan ke dalam surga. Artinya janji Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentunya berarti dari sini kita berpatokan bahwa para sahabat adalah afdalul ummah Muhammadiyah. Adalah sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah nyatakan walaqad afa ankum. Ya. Allah telah memaafkan kalian. Siapa yang dimaafkan? Sahabat. Sebab ini ayat diturunkan untuk sahabat-sahabat Rasulullah. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian ayat berikutnya Allah nyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Mendapat ridha Allah. Wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah janjikan buat mereka, buat para sahabat dan pengikut para sahabat jannat. Itu surga. Surga-surga yang mengalir di bawahnya air ya, sungai. Kemudian bukti kalau mereka diterima taubatnya Allah nyatakan laqad taballahu 'alan nabiyyina wal muhajirina wal ansor. Sahabat sebab enggak keluar dari antara dua nih kalau enggak muhajirin ansor. Itu Allah udah terima taubat mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz bay'unaka tahta syajarah. Allah meridai kalian, hai orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon. Siapa yang dimaksud yang membaiat Nabi di bawah pohon? Para sahabat. Ini dikenal dengan bai'atul ridwan. Ya, bai'atul ridwan. Terjadi pada tahun 6 Hijriah saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah ini kejadiannya. Itu para sahabat-sahabat membaiat, dibaiat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah nyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Wa ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Taib, kata Nabi memang sahabat yang satu dengan sahabat yang lain ini punya kedudukan yang berbeda. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an enggak sama orang yang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathul Makkah dan orang yang ikut berjihad dengan orang yang menginfakkan hartanya setelah Fathul Makkah, artinya masuk Islam setelah Fathul Makkah. Jadi orang yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah, mereka lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Ya. Cuma walaupun begitu, tapi mereka tetap sahabat sehingga Allah nyatakan wa kullan, mereka itu semua kelompok yang masuk Islam sebelum Fathul Makkah atau yang masuk Islam setelah Fathul Makkah, semuanya wa'adallahul husna. Dijanjikan oleh Allah al-husna. Apa itu husna? Al-jannah. Mereka dijanjikan surga. Coba lihat. Ada sahabat. Ya. Jadi kalau tanya tentang apakah ada fadilah sahabat disebutkan dalam Al-Quran? Banyak. Ya. Banyak. Mereka yang dapat ampunan, mereka yang dapat ridho, mereka dijanjikan surga, mereka dimaafkan atas kesalahannya. Dan banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan para sahabat di dalam Al-Quran. Taib. Kalau dalam hadis bagaimana? Kalau dalam hadis lihat. Nabi membarengkan garana Nabi mahabbatu bi mahabbatihim wa bughdhahu bi bughdihim. Artinya Allah sandingkan perintah cinta kepada Nabi dan cinta kepada sahabat. Dan kejahatan membenci Nabi disandingkan dengan kejahatan membenci para sahabat. Jadi kalau benci sahabat berarti benci Nabi. Cinta sahabat berarti cinta Nabi. Ya, hakada. Jadi kalau Allah bilang saya benci sahabat, oh berarti ente benci sama Rasulullah. Lah saya cinta enggak. Enggak bisa dipisahkan. Nabi yang ngomong. Ya, Nabi yang mengatakan. Ya, makanya di sini nanti kita sebutkan hadisnya ya Habab. Ya, kemudian wa annahu la yablugh darajatum ahada min ba'dihim. Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa menandingi kedudukan sahabat. Sebanyak apapun ibadah umat ini saat ini, ibadah non-stop siang malam, gak pernah putus dengan ikhlas, bukan dengan riya ya.
ibadah dengan ikhlas, zuhud akan dunia, wara' dan lain-lain, semua sifat terpuji ada pada dia, tetap aja nggak bakal bisa menandingi kedudukan sahabat. Ya, nggak bakal bisa menandingi kedudukan para sahabat. Ya. Mahma anfaq wa amil minal khair, walaupun mereka menginfakkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun mereka melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebab mereka para sahabat sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Tiap saat tuh melihat mukanya Rasulullah. Tiap saat sholat di belakang Rasulullah. Tiap saat melihat wahyu turun. Tiap saat mendengarkan wahyu Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad. Langsung dari sumbernya. Ya, kalau orang zaman sekarang walaupun ibadah banyak tuh nggak bakal bisa ngeliat muka Nabi tiap saat. Ya, dan juga beda ngeliat, saya ngeliat Rasulullah qabla al-wafah, ba'da al-wafah beda. Sebab para sahabat adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Nabi menyatakan, saya dipilih ya, dari sekian umat, sekian hamba Allah, saya dipilih menjadi Rasul. Dan sahabat-sahabatku dipilih untukku. Ya. Jadi artinya para sahabat ini juga pilihan Allah. Bukan suatu kebetulan ya. Kebetulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq lahir tahun itu makanya jadi sahabat. Enggak. Artinya hadirin mereka memang pilihan Allah. Ya. Pilihan Allah. Ya. Makanya nggak bisa kita bandingkan dengan kita. Para sahabat jauh lebih unggul di antara kita. Taib. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud an Nabi qala khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, generasiku. Siapa generasi Nabi? Sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian datang generasi berikutnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum yani tabi'ut tabi'in. An Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi berpesan la tasubbu ashabi. La tasub ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Nahi dari Rasulullah ya, larangan. Jangan kalian caci maki sahabatku. Falau anna ahadakum anfaq mithla Uhudin. Bahkan kalau ada di antara kalian generasi setelah sahabat menginfakkan harta sebanyak atau seberat gunung Uhud, berupa emas seberat gunung Uhud diinfakkan di jalan Allah, ma balagha mud ahadihim. Terus terang pahalanya nggak bakal bisa menandingi pahala sedekah satu mudnya sahabat kepada fuqara masakin. Ini sedekahnya sebesar gunung, sahabat sedekah cuma satu mud, satu genggam. Ya. Buat fuqara masakin, maka pahala sahabat lebih banyak. Ya. Bahkan kata Nabi jangankan satu mud, wala nasifah, walaupun setengah mud. Ya. Artinya ini sahabat sebab memang orang pilihan Allah. Ya. Orang pilihan Allah. Taib. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal qala, Nabi bersabda, Nabi berpesan Allah fi ashabi. Artinya ittaqullah. Ya, ittaqullah, takut kalian pada Allah dalam urusan sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan jadikan sahabat saya ini sebagai sasaran, cacian, hinaan kalian setelah aku wafat ba'di. Ya. La tattakhiduhum gharadan. Gharad artinya ini sasaran tembak. Ya. Kalau memanah ada papan itu namanya gharad namanya. Maka kata Nabi jangan jadikan sahabatku kayak gharad, kalian gunakan untuk kalian panah, lempar, cacian, makian, hinaan, tuduhan. La tattakhiduhum gharadan min ba'di. Nabi menyatakan faman ahabbahum, barang siapa yang cinta kepada para sahabat, fabi hubbi ahabbahum. Ya. Maka karena dia itu bukti cinta mereka kepada bukti cintanya dia kepada saya, maka dia bakal cinta kepada sahabat. Jadi Nabi kasih kayak apa ya? Kayak udah paten. Jadi kalau kalian benar cinta padaku kata Rasulullah, kalian pasti cinta sama sahabat. Tapi sebaliknya waman abghadahum, dan barang siapa yang membenci sahabat, fa bi bughdi abghadahum, maka karena bukti kalau dia benci kepadaku maka dia benci sahabat. Paten udah. Jadi kalau ada orang lah, saya cinta pada Rasulullah tapi saya benci Abu Bakar, saya benci Umar. Khalas. Enggak usah jauh-jauh, jangankan Abu Bakar Umar, satu sahabat aja ente benci, berarti ente udah menunjukkan ente benci sama Nabi Muhammad.
Lo, terserah ente. Nabi yang ngomong. Wa man abghadahum, kata Rasulullah, fa bi bughdi abghadahum. Itu karena bukti kebencian dia kepada saya, maka dia benci kepada sahabat. Wa man adzahum faqad adzani. Barang siapa yang membenci sahabat atau mengganggu sahabat, faman adzahum, barang siapa yang mengganggu sahabat, faqad adzani. Berarti dia mengganggu saya. Wa man adzani faqad adzallah. Dan orang yang ganggu saya berarti ganggu Allah. Wa man adzallah fayusyik ayyakhudzah. Maka barang siapa yang mengganggu Allah, ya siap-siap deh. Bakal datang waktunya Allah bakal berikan azab, bala kepada dia di dunia qoblal akhirah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Burdah, an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nujum amanatun lis-sama. An-nujum, bintang-bintang itu adalah tanda aman bagi langit. Artinya apa? Selagi langit kita lihat ada bintang berarti masih aman langit. Sebab kalau bintang udah nggak kelihatan, padahal waktu cerah tapi bintang tidak terlihat, berarti tanda bentar lagi kiamat. Makanya kalau kita lihat malam lihat bintang, lihat aman. An-nujum amanatun lis-sama. Jadi aman buat langit. Jadi bukti keamanan langit kalau masih ada bintang. Wa idza zahabatin nujum, tapi kalau bintang sudah tidak ada, padahal waktu cerah bukan karena mendung, cerah tapi tidak ada bintang, atas sama matu'ad, maka datanglah bagi langit apa yang telah diancam dan dijanjikan Allah. Apa itu? Ya, was-sama'u idza sama'un syaqqat, itu bakal dirobek tuh langit. Langit bakal dihancurkan, langit bakal dikoyakkan oleh Allah. Kenapa? Sebab bintang udah nggak ada lagi udah. Jadi bintang itu menunjukkan bahwa langit masih dalam keadaan aman. Kiamat belum datang hadirin kalau masih ada bintang. Amanatun lis-sama. Fa idza zahabatin nujum atasama matu'ad. Baik. Wa ana, kata Rasulullah, amanatun li ashabi. Dan saya, kata Nabi Muhammad, adalah pengaman buat sahabat-sahabatku. Artinya selagi saya ada, sahabatku aman. Fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau saya udah enggak ada, saya udah pergi, kata Rasulullah, maka sahabat bakal ngalamin apa yang bakal mereka alami, kata Rasulullah. Jadi seakan-akan Nabi udah tahu nih apa yang bakal terjadi. Bakal terjadi perbedaan pendapat, akan terjadi orang-orang yang menyebarkan fitnah. Nabi udah membaca itu. Tapi kalau mereka berpegang teguh, masih aman. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku adalah pengaman buat umatku sampai hari kiamat. Fa idza zahaba ashabi. Tapi kalau sahabatku sudah tidak ada, artinya sudah mulai ditinggalkan. Sudah tidak lagi orang berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Gal ata ummati ma yu'adun. Maka bakal datang apa yang dijanjikan Allah untuk umatku, na'udzubillah min dzalik, ini dari peperangan, perpecahan, ini dan itu semuanya itu. Hakadha. Taib. Artinya kita tahu bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang mulia ya. Sebagaimana ahlul bait orang-orang yang mulia, para sahabat pun juga orang-orang yang mulia. Taib. Tapi di antara mereka ya, ada yang mengatakan, kenapa sih kok sahabat ini khilafah itu berurutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab ada di antara mereka mengatakan, lah Ali yang berhak untuk menjadi khalifah sebenarnya. Sebagaimana dengan hadis barang siapa mangkana ana maula fa Ali maula. Artinya menjadikan seakan-akan Sayyidina Ali ini adalah penerusnya Nabi Muhammad. Penggantinya Rasulullah. Hadirin wal mustami'in al-kiram, kalau kita baca kitab namanya kitab Tarikhul Khulafa, baik yang dikarang oleh Imam Suyuti atau dikarang oleh mutaakhirin Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti dan lain-lainnya, ada dijelaskan sebenarnya Nabi memberikan seperti bisyarah, kabar gembira tentang kedekatan sahabat dengan Rasulullah ini kepada semua sahabat. Bukan hanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi juga pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan juga para sahabat lainnya. Dan tidak ada nas, hadis yang jelas mengatakan bahwa khalifah setelah saya, pengganti saya adalah fulan. Enggak. Nabi enggak pernah mengatakan itu. Ya. Secara sorohah, enggak. Sampai para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kalau seandainya engkau sudah dipanggil oleh Allah, apakah engkau tidak memilihkan untuk kami penggantimu, biar kami bisa mengikutinya? Kata Nabi, enggak. Kenapa tidak ya Rasulullah? Sebab kata Nabi Muhammad, kalau aku sebutkan penggantiku, maka saya khawatir kalian bakal melanggar perintahnya, maka azab dari Allah bakal turun pada kalian. Maka saya enggak bakal sebutkan nama, kata Rasulullah. Cuma Nabi kadang ngasih isyarat. Fulan begini, fulan begitu. Jadi di situ para sahabat pun mulai memahami. Sehingga dari isyarat-isyarat itulah terpilihlah sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terpilihlah Sayyidina Umar, terpilihlah Sayyidina Utsman, terpilihlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahakala. Jadi ini sebab musababnya terjadinya pilihan atau pemilihan khulafaur rasyidin yang dipilih oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kalau tanya apa sih dalil yang menunjukkan kenapa khulafaur rasyidin itu harus berurutan kayak begitu urutannya? Kenapa bukan Sayyidina Ali terlebih dahulu? Sayyidina Ali kan orang yang paling dekat sama Rasulullah. Kalau dikatakan anna madinatul ilm wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah akhun Nabi, saudara angkatnya Nabi. Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang dekatnya Rasulullah, anak asuhnya Rasulullah. Artinya orang yang pertama kali memeluk Islam dari masa mudanya, yang enggak pernah sujud pada patung sama sekali sehingga mendapatkan gelar karamallahu wajha. Artinya banyak fadilah keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa kalau kita lihat ke urutan khilafah bukan Sayyidina Ali duluan, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Dalilnya yang pertama, apa itu? Ijma'us sahabah. Sahabat enggak ada yang ingkar ya ahbab. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, semua sahabat sepakat, begini udah khilafah. Ini yang sudah berjalan. Ijma'us sahabah ala khilafati Siddiq, tsumma al-Faruq, tsumma Utsman, tsumma Ali. Wa hum la yajtami'una ala dhalalah, dan kita yakin para sahabat adalah orang-orang yang mulia, itu kalau udah berkumpul, udah sepakat akan sesuatu, enggak bakal bersepakat atas kemaksiatan atau kesesatan. Pasti sepakatnya atas suatu kebenaran. La yajtami'una ala dhalalah. Lil hifdzil ilahi lahum anil ijtima' 'alaiha binas qouli ta'ala la tajtami' ummati ala dhalalah, sebab umatku enggak bakal terkumpul atau berkumpul dalam kesesatan. Dalam riwayat sa'altullah azza wajal ala yajma' ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Saya pernah memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan jadikan umatku kalau berkumpul itu pada kesesatan atas suatu kesesatan, maka dikabulkan oleh Allah. Wa qad hadara Allah ta'ala wa rasuluhu min suluk ghairi sabilil mu'minin. Dan Nabi Allah telah menghadar atau mewanti-wanti kepada kita. Mengingatkan kepada kita. Begitu juga Rasul. Artinya jangan sampai kita mengikuti jalan selain jalannya mukminin. Al-mu'minin dalam ayat ini yang dimaksud adalah sahabat, para sahabat-sahabat Rasulullah. Faqala ta'ala wa may yushaqiqir rasul, yushaqiq artinya yukhalif. Barang siapa yang melanggar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal dia sudah dapatkan petunjuk, tahu mana yang benar mana yang salah, tapi tetap menyimpang, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia malah condong kepada jalan bukan jalannya kaum mukminin, ini bukan jalannya sahabat, menyimpang dari jalan sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masra, maka kami akan berpaling dari dia. Sebagaimana dia berpaling, kami pun berpaling dari dia, kata Allah, dan dia bakal kami azab dan masukkan ke dalam api neraka jahanam. Wa hakadha. Wa qala Rasulullah, man faragal jamaah ghairu shibrin, barang siapa yang berpisah dari jamaah, dari perkumpulan, walaupun cuma sejengkal dia menyimpang, faqad khala'a ribqatul Islam min unugih. Seakan-akan dia telah melepaskan ikatan, ikatan dia dari lehernya, ikatan Islam. Ini ribqah ini ibaratnya hadirin ini penggunaan bahasa Arab oleh orang Arab, itu artinya ribqah itu pada hakikatnya tali yang diikat di leher hewan biar enggak kabur, biar ngikut. Jadi kalau dibawa tuh ngikut, diikat di lehernya, bukan di kakinya, bukan di badan, bukan di buntutnya, tapi di lehernya, biar ngikut. Nah kita ini dalam Islam seperti itu, kita dituntut untuk ngikutin Islam. Maka barang siapa yang menyimpang, walaupun sejengkal saja kata Rasulullah, seakan-akan dilepaskan tuh tali Islam.
Artinya bakal keluar dari Islam. Makanya yang kayak begini dalam riwayat yang lain, meninggalnya dalam keadaan meninggal seperti orang jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, na'udzubillah min dzalik. Taib. Maka wahasa sahabah, dan tidak mungkinlah para sahabat atau ahad minhum ayyukhul haq. Seperti kalian bilang, para sahabat enggak mungkin menutupi kebenaran. Iya, sahabat itu milih Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cuma takiyah doang katanya. Takiyah, ya, artinya takiyah cuma pura-pura doang. Padahal sahabat tahu yang berhak Sayyidina Ali. Cuman kalau milih Sayyidina Ali akhirnya wah ntar bakal jadi bahaya. Ada kalimat yang seperti ini ya Habab, terus terang justru menghina para sahabat. Justru menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yukhful haq au yatrukul qiyam bih khifatan au mudahanatan wa hum khiyarul hadil ummah. Mana mungkin para sahabat melakukan mudahanah, menjilat. Biar dapetin harta, biar dikasih keamanan. Sebab kalau kita paksa pilih Sayyidina Ali, akhirnya kita dibikin susah. Udah deh, gak apa-apa, biar Sayyidina Ali mundur, tahan dulu. Ya Ali, kita pilih dulu fulan, yang penting kita aman. Gitu. Lah, ada sahabat afdhalun nas. Sebaik-baiknya manusia yang udah dapat ampunan Allah, yang diridhoi oleh Allah. Coba bayangkan kalau orang yang dapat ridha Allah melakukan seperti ini, ya gimana dengan kita ya hadirin. Ya. Artinya benar-benar ini suatu hinaan, mustahil. Para sahabat adalah orang-orang pemberani semuanya. Ya. Bukan orang yang penakut, pemberani. Ya, mana mungkin para sahabat melakukan mudahanah. Pura-pura biar fulan dulu yang naik, saya mundur belakangan. Kenapa? Biar aman. Lah, enggak seperti itu. Ya, hum khiyar hadhil ummah al-mu'tamanuna ala tabligh 'anillahi wa rasulih. Taib, wa fi sahih. Taib, dalil yang lain. Ya, jadi pertama ijma'us sahabat. Yang kedua, kenapa kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dipilih jadi khalifah? Itu hadirin, kalau kita baca kitab tarikh Al-Khulafa, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak punya niatan untuk jadi khalifah. Jadi ketika Rasul wafat, ini sahabat-sahabat dari kalangan Ansor, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang berhak memimpin. Sebab Ansor, Nabi tinggal di kota Madinah. Madinah ini adalah kotanya orang Ansor. Muhajirin adalah pendatang. Orang yang datang dari luar kota Madinah, yakni dari Mekah, dari berbagai macam tempat. Sehingga waktu Nabi wafat, kaum Ansor berpendapat, berijtihad, bahwa yang paling pantas menggantikan kedudukan Nabi saat ini memimpin umat Islam adalah dari kalangan Ansor. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ngelihat ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Bukan karena dasar Abu Bakar Siddiq atau orang muhajirin nih haus jabatan, bukan. Tapi mereka tahu apa ucapan Rasulullah. Mereka paham, kata dalam hadis artinya al-imara ala Quraisy, wal hukum alal ansar. Jadi kalau kepemimpinan itu yang megang orang Quraisy, sedangkan hakim, penentu hukum itu orang Ansor, serahkan. Jadi Nabi udah mengatur nih. Sebelum Nabi wafat, Nabi udah menyampaikan kalimat ini. Nah makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpendapat kalau seandainya orang Ansor yang naik berarti melanggar ucapan Rasulullah. Artinya ini Nabi belum dikubur kok udah melanggar. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh lihat ini bukan perkara ringan, ini perkara besar, perlu diingatkan. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghampiri beberapa orang Quraisy, di antaranya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Dan juga kalau tidak salah Abu Darda atau siapa gitu. Diajak, "Gal ikut saya." Bilang kita harus ngomong di sana. Menyampaikan tuh orang Ansor lagi pada kumpul, kita harus jelaskan ini, hanya hukum. Ini adalah yang harus kita tegakkan dan kita jalankan. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dia udah punya niat. Saya juga mau ngomong nih, kata Sayyidina Umar. Saya juga mau ngomong, sebab nih hal kayak gini harus kita sampaikan. Sebab waktu Nabi ngomong ini saya ada di situ. Jadi Sayyidina Umar tuh udah mengatur omongan yang begitu bagus, yang begitu mungkin begitu halus, sehingga dengan harapan bisa menyentuh hati orang-orang Ansor. Begitu datang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang sama sahabat-sahabat orang Muhajirin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ijlisu waskutu." Duduk, diam. Biar aneh yang ngomong.
kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab Abu Bakar Siddiq khawatir kalau sahabat yang lain ngomong akhirnya salah paham, jadi pecah. Ini bakal pecah nih sahabat. Jadi Abu Bakar Siddiq kalau ijlisu, aneh yang bakal ngomong. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ngelihat jalalah Abu Bakar Siddiq, kemuliaan Abu Bakar Siddiq, dia pun nurut, kalau marhaba. Kalau ente yang minta, nih nurut. Kenapa? Sebab tahu nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq siapa. Maka ketika orang-orang orang Ansor berdiri menyebutkan nanti yang bakal memimpin adalah kalangan dari kita. Kalian muhajirin cuman pendatang, kalian tenang saja nanti kita aturkan. Kita terima walhasil panjang lebar. Selesai mereka ngomong, berdiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pas ngomong, itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab waktu dengerin ucapan Abu Bakar Siddiq terdiam, melongo. Kenapa? Subhanallah, ini ucapan lebih bagus, lebih menyentuh daripada apa yang saya siapkan, kata Sayyidina Umar. Ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menyentuh benar-benar dan menyadarkan semua sahabat, baik kalangan muhajirin maupun kalangan ansor. Sampai begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong kayak begitu, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, ketahuilah ya ahbab, hai sahabat-sahabatku. Maka di sini saya bawakan kepada kalian orang-orang muhajirin terbaikku. Orang-orang muhajirin terbaik di zamannya Rasulullah. Maka kalau kalian menerima, saya bakal pilih salah satu di antara mereka yang menjadi khalifah. Kalian tinggal sepakati siapa yang mau kalian pilih. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, "Gom ya Umar." Umar bin Khattab disuruh bangun. "Bangun ya Umar." Bangun, kaget Sayyidina Umar. "Gom ya Abu Darda." "Bangun ya Abu Darda." Bangun. Dipegang sama Sayyidina Abu Bakar. "Haula pilihan saya, silakan pilih mana yang kalian suka." Itu langsung kata Sayyidina Umar, la haula wala quwata illa billah, kenapa aneh yang jadi dipilih. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit, sahabil jali dari kalangan Ansar, penulis, katibnya Rasulullah, penulis Al-Quran, maka ngelihat galak, terus terang tidak ada yang terbaik di mata kami melebihi engkau ya Abu Bakar, maka saya membaiat engkau. Maka ketika Sayyidina Zaid bin Thabit membaiat, Sayyidina Umar bilang, kalau ana juga membaiat Abu Bakar Siddiq. Akhirnya semua muhajirin Ansar berdiri membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Jadi ini al-hasil al-qissah hadirin. Al-qissah gimana kok bisa terpilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan para sahabat memilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini bukan karena enggak enak sama Abu Bakar Siddiq lah, tapi lihat ada dasarnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dalam keadaan sakit, Nabi menyatakan muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mimpin salat. Menggantikan Rasul jadi imam. Wal imama fi shalah min wazifatil khalifah. Itu adalah tugasnya khalifah. Jadi seakan-akan Nabi ngasih isyarat kayak begini. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Sampai Abu Bakar Siddiq yang jadi menggantikan posisi Rasulullah. Itu beberapa hari sebelum Nabi wafat, itu Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menggantikannya. Walizalika ajma as-sahaba ala khilafatih. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan itu agak terlambat membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebab memang lagi ngurus jenazahnya Rasulullah. Sebab ini kejadian nih, itu Nabi belum dimakamkan, belum dikuburkan hadirin. Nah, Sayyidina Ali masih dalam keadaan bersedih, artinya ini Rasulullah, artinya orang yang mengasuh dia, saudara angkatnya, kemudian orang yang mendidiknya, dan dia adalah mertuanya, tentunya Sayyidina Ali bagian keluarga. Dia ngurus nih jenazah Rasulullah. Bahkan yang memandikan jenazah Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi walhasil ya ahbab. Kemudian di sisi lain juga Sayyidina Ali sedang ingin menenangkan semua keluarga yang sedang bersedih. Maka agak terlambat memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah, bukan seperti yang mereka sampaikan, oh Sayyidina Ali ini enggak mau ngebaiat karena memang melihat ini salah. Enggak. Tapi memang para sahabat ini enggak melakukan apapun kecuali kalau udah tenang baru dia melakukan membaiatnya. Ya. Baik. Walaupun kalimat khalifah min ba'di mauti, tetap Sayyidina Ali tetap menjadi khalifahnya Rasulullah.
Sebab diartikan khilafah di sini ya ahbab. Ya. Kadang kita ini mengartikan khilafah itu cuman mengatur jadi raja, presiden, hanya khilafah. Terus terang, khilafah itu maknanya luas. Khilafah maknanya luas. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika dia lepaskan jabatan, apakah dia bukan khalifah? Dia tetap khalifah, bahkan dia khalifah sesungguhnya. Khalifah sesungguhnya. Sayyidina Husain, khalifah sesungguhnya. Ali Zainal Abidin, khalifah sesungguhnya. Jadi mereka adalah khulafa. Khulafa di sini. Makanya di sini kadang kita mempersempit makna khalifah itu cuma sebagai pemimpin, sehingga akhirnya berbenturan dengan hadis-hadis seperti ini. Tapi kalau kita luaskan makna khalifah, kita bakal paham hadirin bahwa khilafah sesungguhnya adalah orang yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan Rasulullah. Makanya lihat ketika Allah nyampaikan kepada malaikat saat Allah ingin menciptakan Nabi Adam, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah Nabi Adam jadi presiden? Mau presidennya dia mesti lah. Wala kenal presiden, wala kenal politik kala itu. Cuma lihat khalifah sesungguhnya. Jadi nggak jadi masalah, ya. Bukan harus menggantikan itu. Toh juga kalau bilang menggantikan juga, menggantikan juga pada masanya sebagai Amirul Mukminin. Baik. Jadi wal imama salah wazifatul khalifah oleh jaga ajma'us sahabat ala khilafati wa qala Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sendiri yang ngomong. Kalau memang seperti orang katakan Sayyidina Ali ini adalah orang yang sebenarnya penggantinya Rasulullah, Sayyidina Ali bukan Abu Bakar Siddiq. Lalu apa pendapat kalian dengan ucapan Sayyidina Ali? Qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fa shalla bin nas wa inni la syahidun ghaira ghaib. Saya saat itu ada. Tapi tetap yang disuruh sama Nabi siapa? Bukan saya, Abu Bakar Siddiq. Ana syahidun laisa ghaib. Wa inni la sahihun ghairu marid. Bahkan saya dalam keadaan sehat, bukan sakit. Walau sya'a ayyuqaddimuni la qaddamani. Kalau Nabi pengen membuat saya menjadi imam, tapi pasti bisa Nabi suruh jadi imam. Tapi kan enggak. Nabi bilang Abu Bakar yusalli bin nas. Artinya ini isyarah dari Rasulullah. Gal faradina lidunyana man radiyahu Rasulullah lidinina. Terus terang kami bakal ridho untuk mengurus dunia kami atas apa yang diridhoi Rasulullah untuk mengurus agama kami. Urusan agama aja kita nurut, wah agama lebih besar dibandingkan dunia, lebih mulia dibandingkan dunia. Kalau urusan agama aja, urusan din, kita patuh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang jadi imam, kita jadi makmum. Lalu kenapa lagi dalam urusan dunia yang lebih hina dibandingkan urusan agama? Maka dari sinilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi kalau ada yang mengatakan Sayyidina Ali cuma taqiyah, berarti ente menghina Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gelarnya Haidar, singa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pemberani. Saat perang Khandaq terjadi, ketika datang satu pembesar Mekah, pendekar Mekah namanya Amr bin Wud. Saat itu dia menyeberangi dengan kudanya ke tepi Khandaq. Ini Amr bin Wud dengan pedang dan dengan kudanya dia mendekati pasukan Rasulullah dengan angkuhnya sambil mengatakan man yubarizuni. Siapa yang siap duel lawan saya? Yang tanding mau saya lawan saya siapa? Man yubarizuni. Para sahabat terdiam. Ahlan Ahmad. Khair Ahmad. Sil walad. Sil walad. Ya marhaba. Apa mana? Angkat ya. Pak. Mau kemana? Mau ngaji? Hah? Mau ngaji? Ya. Oh, belajar yang pintar ya. Belajar yang pintar ya. Baik. Jadi man yubarizuni, siapa yang mau duel lawan saya? Saat itu para sahabat terdiam semuanya. Sama sahabat diam. Sayyidina Ali bilang, kalau ana ya Rasulullah, saya ya Nabi Muhammad. Faqala, kata Nabi Muhammad, gal ya Ali, innahu Amr bin Wud. Diam ya Ali, itu Amr bin Wud. Artinya ini bukan sembarang orang. Ente harus tahu ini adalah Amr bin Wud, ahli main pedang. Akhirnya Amr bin Wud nungguin, datang lagi. Man yubarizuni, siapa yang mau duel lawan saya? Ya Muhammad, siapa yang mau duel lawan saya? Keluarkan orang-orang hebatmu. Semua sahabat diam. Sayyidina Ali enggak kuat, ngangkat kepala, ana ya Rasulullah.
Saya ya Nabi Muhammad. Qala ya Ali innahu Amr bin Wud. Jangan ya Ali, itu Amr bin Wud. Diam sahabat. Amr bin Wud balik lagi ngerasa dirinya di atas angin ya. Man yubarizuni. Siapa yang mau duel lawan saya? Sayyidina Ali ngangkat tangan gel-gel. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Nabi nengok kepada Sayyidina Ali. Gali Ali innahu Amr bin Wud. Itu Amr bin Wud. Sayyidina Ali bilang, wa ana Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Kalau itu Amr bin Wud, saya Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Nabi bilang kayak begini sebab Nabi enggak pengen keluarganya ada yang meninggal lagi. Ya, orang terdekatnya. Ya, maka saat itu Rasulullah bilang jangan ya Ali. Katanya ana Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Maka berdiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, menghadapi Amr bin Wud yang angkuh dan sombong kala itu. Ya, itu Amr bin Wud. Ya, dia punya kuda. Ya, karena ngerasa dia pemberani, kudanya disembelih. Ya, disembelih kudanya. Khalas, aneh gak bakal balik. Aneh bakal balik imam menang atau mati. Ya, kata Amr bin Wud. Jadi Ali gak gentar ngadepin orang kayak begini. Waktu ditanya sama Amr bin Wud, ente min, siapa ente? Faqala ana Ali bin Abi Thalib. Oh, ente anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini teman saya. Udah Hasan balik ya ya Ali. Jangan aneh enggak tega ngebunuh ente. Ente pulang sana. Kata Sayyidina Ali, kalau ente enggak mau ngebunuh aneh mau ngebunuh ente. Oh. Dia bilang ya Amr bin Wud, aneh kasih ente tiga pilihan. Dia bilang apa? Pilihan pertama, ente pulang. Jangan ikut perang. Amr bin Wud gitu, oh, pilihan pertama aneh tolak. Kenapa? Aneh kalau pulang ke Mekah bakal jadi omongan perempuan-perempuan Mekah ntar saya. Dibully saya. Masa pendekar takut perang pulang begitu aja. Dia bilang aneh tolak pilihan ini. Dia bilang pilihan kedua, Taslim, masuk Islam. Masuk Islam. Ini tinggal di sini kita terima. Dia bilang ya Ali, saya kemari pengen menghancurkan Islam. Dia bilang kalau engkau tolak pilihan kedua berarti engkau pilih pilihan ketiga. Dan ini gak bisa kau tolak. Apa itu? Kita duel. Kita duel. Ini pilihan ketiga. Dia bilang, udah marhabah, turun. Duel hadirin. Itu Amr bin Wud bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. So, lihat. Syahid di sini ya Habab. Ada menunjukkan Sayyidina Ali begitu hebat ya. Pemberani. Masa ia giliran waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq di baiat. Sayyidina Ali ini ya, takiyah. Jadi biar naik dulu. Sebenarnya sih dia tahu arti. Ente mau bilang Sayyidina Ali pengecut. Ente mau bilang Sayyidina Ali orang yang begitu hebatnya jadi orang yang tidak memiliki keberanian. Nah, makanya di sini orang-orang yang mengatakan takiyah seperti ini justru menghina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wa Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ini putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari seorang istri Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah. Jadi setelah wafat Siti Fatimah, Sayyidina Ali nikah lagi dengan seorang perempuan. Dikenal dengan Ibn al-Hanafiyah. Jadi Hanafiyah ini sebab istri Sayyidina Ali dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah. Dikasih nama Muhammad. Tujuannya apa? Untuk membedakan ini anaknya Siti Fatimah sama yang bukan anaknya Siti Fatimah. Maka dinisbahkan Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Qultu li abi. Saya pernah nanya langsung ke abah saya, kata Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Bilang ya abah, nanya kepada Sayyidina Ali. Ayun nas khair ba'da Rasulillah. Siapakah orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad? Qala Abu Bakar. Maka Sayyidina Ali menjawab, Abu Bakar hai anakku. Summa aman. Kemudian siapa? Qala summa Umar. Maka ditanya lagi, summa man? Fayaqulu Utsman. Sampai Sayyidina Muhammad Ibn al-Hanafiyah nanya, amma anta ya abi, kalau engkau bagaimana hai ayahku? Qala ma ana ila rajulun minal muslimin. Kalau saya cuma orang Islam biasa, kata Sayyidina Ali. As-Sayyid di sini walaupun dia bilang ini tawadhu Sayyidina Ali. Qala na'am tawadhu Sayyidina Ali. Tapi igrar Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan Abu Bakar Siddiq afdalun nas ba'dan Nabi. Ya, wa hakadha. Lalu bagaimana dengan sahifah, lembaran yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Alati kanan mal Imam Ali radhiyallahu anhu kana fiha majaan Abi Juhaifah. Sebab kebagian orang mereka berpendapat ini sebenarnya Sayyidina Ali yang berhak. Sebab Sayyidina Ali megang lembaran dari Nabi Muhammad itu lembaran yang dicap dari yang ditulis dari lisannya Nabi Muhammad. Qala ya, kata an Abi Juhaifah qultu li Ali. Saya berkata kepada Sayyidina Ali, hal indaka kitab? Dia bilang ya Ali, apakah kau punya kitab khusus? Qala la,
illa kitabullah. Dia bilang enggak. Saya enggak punya kitab apapun dari Nabi, peninggalan khusus dari Rasulullah enggak punya kecuali kitabullah Al-Qur'an. Gal au fahmin atau pemahaman akan Al-Qur'an a'tihi rajulun muslim yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim. Ya, orang biasa, paham makna Al-Qur'an. Ya. Au ma fi hadhihi sahifa atau dengan apa yang terdapat dalam sahifa ini. Sahifa itu kayak lembaran. Ditanya, qala qultu fama fi hadhihi sahifa? Memang apa tuh yang di dalam sahifa itu? Qala al-aqlu. Wa fikakul asir wa la yuqtalu muslim bikafir. Di dalamnya ada al-aqlu. Siapa? Ada akal. Arti akal di sini arti ilmu, pembahasan tentang ilmu. Wa fikakul asir, cara membebaskan tawanan. Wa la yuqtal muslim bikafir atau aturan bahwa seorang muslim enggak boleh diqisos kalau membunuh seorang kafir. Sebab dinul Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Hakadha. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya wahid ilaika Rasulullah bi syai' qala ya ahad ilayya syai'an khasadunan nas ila syai'an sami'tuhu minhu fa huwa fi sahifati fi gharabi sayfi falam yazalu bihi hatta akhraja sahifa fa idza fiha fa dzakara al hadits zada fiha al mu'minun tatakafa dima'ahum. Oh iya jangan ya. Taib. Aku di sekolah belum? Hah? Puasa enggak? Ahmad puasa enggak? Puasa? Iya. Oh pinter, Masya Allah. Setengah hari apa sehari? Pagi puasa, siang makan dan minum. Saya puasa Maghrib baru makan minum lagi. Masya Allah, barakallah fiik. Taib. Dijelaskan di sini bahwasanya Sayyidina Ali pernah ditanya, "Galia Ali bin Abi Thalib, apakah ada peninggalan khusus dari Rasulullah buat engkau?" Dia bilang, "La syai', kecuali cuman lembaran yang saya simpan di apa namanya? Figurab sayfi. Figurab sayfi itu di apa namanya? Sarung pedangku." Maka ditanya apa itu? Ketika dibuka sama kayak tadi. Artinya isinya adalah al-mu'minun tatakafa dima'ahum. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu tatakafa dima'ahum. Artinya sama kedudukan mereka, mau orang kaya mau orang miskin, ya. Mau sahabat ataupun bukan sahabat, ya. Bahwasanya mereka selagi beragama Islam maka darah mereka sama. Arti kalau muslim membunuh muslim maka hukumannya qisas. Enggak boleh kalau orang kaya enggak boleh dibunuh. Semua sama. Tatakafa dima'ahum. Kemudian juga wayas abidammatihim wa adnahum. Bahkan berlaku hukum dhimmi dan hukum mu'ahad kalau seandainya ada orang muslim yang paling rendah sekalipun yang menjamin keselamatan mereka, wajib kita jaga. Jadi kalau ada orang non muslim datang minta perlindungan kepada satu orang muslim yang miskin, maka ini orang non muslim tersebut wajib kita jaga. Jangan. La haula wala quwwata illa billah. Taib. Jangan ya Ahmad ya. Taib. Mana walad? Sil hada Ahmad. Mana anak yang bisa angkat Ahmad? Ya. Manil mas'ul? Ente penang mas'ulnya? Ayo angkat, sil. Pelan-pelan. Ya, coba nih, handphonenya diinin dulu. Nih. Tuh, ambil bawa handphonenya situ, bawa handphonenya ya. Taib, ala kulli hal. Ayo diangkat di ini. Jadi iya pelan-pelan. Berdua yang mana yang lebih gede? Mana aulad yang lebih besar? Jangan biar. Tuh sama Hamzah. Hamzah, ikut jalan sama Hamzah, diajak kemana sama Hamzah tuh? Iya. Jalan sama Hamzah dulu, jalan sama Hamzah ya. Iya. Taib, maafisi. Kemudian artinya bahwasanya jadi kalau ada seorang muslim walaupun dia miskin, tidak memiliki apa-apa, kalau dia menjamin seorang non muslim maka itu orang muslim wajib kita jaga.
Bukan yang jamin dia bukan orang hebat, bukan pemimpin, cuman muslim biasa. Mereka tetap muahad yang wajib kita jaga, nggak boleh kita sakiti itu orang non muslim. Jadi selagi ada penjamin muslim cukup udah. Jadi makanya kata Sayyidina Ali, wa is abidhimmatihim adnahum adnal muslimin wa hum yad alaman siwahum. Ala la yuqtal mu'min bikafir wala dzu ahadin fi ahadi. Baik, hadza maksudnya. Wa qala fihi inna Ibrahim harama Makkah. Wa inni uharrimu ma baina harrataiha wa himaha. Kullahu. Jadi kata Sayyidina Rasulullah, kalau Nabiullah Ibrahim mengharamkan Mekah, arti memuliakan Mekah, dijadikan itu Mekah kota yang haram, kota yang dijaga sama Allah, dibatasi oleh Nabiullah Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, wa ana uharrimul Madinah. Saya pun mengharamkan kota Madinah, ma baina hurratiha wa himaha, kullahu la yakhtali khalaha. La yakhtali khalaha artinya enggak boleh ada orang yang boleh memotong pohon di kota Madinah, yang tumbuh enggak boleh dipotong. Wala nafir saydaha, dan enggak boleh memburu dari hewan buruannya. Wala taltafit lagataha, dan enggak boleh memungut barang temuan dijadikan milik dia. Waliyaqta minha syajara ila ayya'ala farajul ba'irah, dan enggak boleh memotong apapun yang terdapat di kota Madinah dari pepohonan atau rumput kecuali hanya untuk diberikan makan bagi untanya atau hewannya. Wala yahmil fiha silah ligital, dan tidak boleh membawa pedang untuk membunuh. Wasulil Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, li ayyi syai'in qaddamtum ala abikum Ali bin Abi Thalib ghairahu. Nah, ini Sayyidina Imam al-Haddad pernah ditanya, ente ya Imam al-Haddad gimana sih? Ya. Kok ente lebih memuliakan, merelakan Abu Bakar Siddiq sebagai amir khalifah Rasulullah, bukan kakekmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kok ente nurut? Mestinya kan yang namanya anak belain abah dong, cucu belain kakek dong. Malah ente ikut-ikutan. Siapa khalifah? Abu Bakar Siddiq, semua Umar, semua Utsman, semua Ali. Kaif hadza? Li ayyi syai'in qaddamtu ala abikum Ali? Atas dasar apa engkau mendahulukan Abu Bakar Siddiq dibandingkan Ali bin Abi Thalib atau dibandingkan yang lainnya? Faqala lahum, maka Imam Al-Haddad pun menjawab, huwa allazi qaddama ghairahu. Yang mengutamakan orang-orang tersebut dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali sendiri. Buktinya Sayyidina Ali enggak marah waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin, merebut kekuasaan, gunakan saya yang berhak, atau dia membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak, justru Sayyidina Ali ikut membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Huwa qaddamahu ala nafsih. Wa qaddamnahu wa faddalna. Maka kita pun juga ikut memuliakan apa yang dimuliakan oleh Ali bin Abi Thalib. Justru aneh ngikutin jihad aneh nih. Aneh ngikutin kakek saya. Sayyidina Ali mendahulukan menjadikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Ya kita pun ngikut apa yang dilakukan oleh kakek kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nahnu aidan iktidaan bih. Faqala sa'il, maka sa'il ini ngomong, Bang, inna madzalika taqiyah. Ketahuilah Ali melakukan itu karena taqiyah, pura-pura doang ya. Sebab aliran mereka ini mengatakan taqiyah itu boleh. Kalau kita taqiyah ya kizib namanya, bohong. Bang, itu Ali bin Abi Thalib melakukan taqiyah. Faqala al-Imam al-Haddad, maka Imam al-Haddad bilang, gal fulan, inna lasna mithlah. Terus kita ini enggak kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orangnya kuat. Sayyidina Ali orangnya pemberani. Sayyidina Ali itu orangnya Masya Allah hebat. Kalau Ali bin Abi Thalib yang kuat, yang pemberani saja melakukan taqiyah, ya apalagi kita kalau memang begitu. Masa kita mau ngelanggar. Fa iza fa'ala dzalik littaqiyah, faman aqwa minhu aw mithlu. Siapa yang lebih kuat dari Sayyidina Ali dari kita? Atau derajat sama Sayyidina Ali? Fattaqiyah lati wasa'at huwa tasa'ana nahnu aidan. Kalau orang kayak Sayyidina Ali taqiyah, kalau ente anggap itu taqiyah dilakukan Ali, apalagi kita. Ya. Artinya di sini bukan berarti Imam Al-Haddad mau taqiyah ya lah. Imam Al-Haddad pengen ngingetin pada nih orang, emang ente anggap Sayyidina Ali itu pengecut, dia pemberani, terus ente bilang taqiyah. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib boleh taqiyah, ya apalagi orang yang kayak kita nih. Ya. Oke, kita melakukan ini murni semata-mata karena memang Ali bin Abi Thalib dia yang memilih Abu Bakar Siddiq, membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membaiat Sayyidina Umar, membaiat Sayyidina Utsman untuk menjadi khalifah sebelumnya.
Hakadha. Dan Sayyidina Ali nggak pernah membaiat dirinya. Kecuali pada saat terbunuh Sayyidina Utsman, itu para sahabat yang meminta Ali untuk menggantikannya. Dia nggak bilang, saya yang pantas ya. Lah, enggak mengatakan itu ya Habab. Ya. Makanya di sini pernah dikisahkan apa namanya, mungkin disebutkan di sini. Waktu Sayyidina Umar meninggal dunia. Waktu Sayyidina Umar meninggal dunia. Itu kata Ibn Abbas, saat saya sedang melihat Sayyidina Umar ditutup tuh dengan kain kafan, dengan kain. Saat itu tiba-tiba ada satu orang meletakkan sikutnya sikutnya di atas pundakku. Pas saya nengok ternyata Sayyidina Ali. Artinya lagi menyaksikan jenazah. Sayyidina Ali sambil nyender begitu ngomong. Dia bilang, wallah, nggak ada orang yang paling membuat saya iri dalam amalannya untuk kedekatan kepada Allah melebihi orang ini. Semoga Allah merahmati Umar. Semoga Allah meridhai Umar. Didoain sama Sayyidina Ali. Terus, dan saya berharap nanti engkau ya Umar Ibn Al-Khattab bakal berkumpul dengan dua sahabatmu, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Artinya Sayyidina Ali justru mendukung Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Jadi nggak ada tuh Sayyidina Ali nggak suka takiyah yang dianggap ya. Itu bahkan saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq hadirin ingin melakukan memerangi mani'uz zakah dan orang-orang murtad. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pengen berangkat sendiri jihad. Tahu siapa yang menghalangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk nggak jihad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini Sayyidina Abu Bakar udah bagi, fulan kau ke arah sana, fulan ke arah sana, fulan ke arah sana. Kalau saya bawa rombongan pasukan ke arah sini untuk jihad di jalan Allah. Sayyidina Ali ngeliat, waduh ini gawat. Dipegang tali kekang kudanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gala ya Amirul ya Khalifah Rasulullah. Bilang ente jangan berangkat. Bilang kenapa ya Ali? Bilang kalau ente berangkat dan terbunuh, terus gimana keadaan umat? Artinya isyarat dukungan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau engkau berangkat kau terbunuh ya Khalifah Rasulullah, maka umat Islam bakal hancur nih. Jangan, ente tetap di sini. Biar kita yang berangkat. So, lihat dukungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan banyak lagi daripada dalil-dalil yang menunjukkan adillah Sayyidina Ali mendukung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa azkar al-mawaqif allati tadul ala mawaddah baina ahlul bait was sahabat. Hubungan erat antara sahabat dengan ahlul bait dari zaman dulu udah ada. Jadi sahabat enggak benci ahlul bait, begitu juga sebaliknya. Di antaranya nih, qala Sayyidina Ali, inna qad arafna ya Abu Bakar fadilatak wa zakar garabatahum min Rasulillah wa haqqahum fatakallama Abu Bakar faqala waladi nafsi biyadi la garabati Rasulillah ahab ilayya an asil min garabati wa qala irgubu Muhammadan fi ahli baitih. Itu Sayyidina Ali pernah duduk ngomong langsung pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Gal ya Abu Bakar, terus terang, saya ini kenal engkau ini orang yang mulia, engkau orang yang hebat." Dipuji sama Sayyidina Ali. Coba bayangin hadirin, kalau ternyata Sayyidina Ali benci sama Abu Bakar Siddiq tapi memuji, ini kan artinya kalau kita lihat buruk banget ya. Seakan-akan Sayyidina Ali ini ngomong depan lain dalam hati lain. Ada munafik. Lah. Sayyidina Ali enggak seperti itu. Yang kita tahu, kita meyakini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang bersih hatinya. Enggak mungkin seperti yang mereka bayangkan ucapan-ucapan mereka ini. Zakar disebutkan kedekatan engkau dengan Rasulullah. Haqqahum. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menjawab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallazi nafsi biyadih. Demi Allah, la garabati Rasulillah ahab ilayya an asil min garabati. Terus terang menjalin hubungan pada kerabatnya Nabi lebih saya sukai dibandingkan saya menjalin hubungan pada kerabatku sendiri. Artinya menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta kepada ahlul bait. Bahkan ucapan urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abbas, lama mudia Umar, ini dia nih. Ala sarirhi taraham Ali wa alaihi wa qala ma khalafta ahadan ahab ilayya an algallah bimisli amalih minka. Artinya enggak ada orang yang paling aku cemburui dalam suatu amalan mendekatkan diri kepada Allah melebihi engkau ya Umar. Wa ayyumallah in kunta la adun ayyaj'alaka Allah min ma'a sahibaik. Dan saya bersumpah engkau nanti aku berharap bisa kumpul bersama dua sahabatmu ini Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa hasibtu ay katsiran anni katsiran asma' an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya udah berulang kali
dengar ucapan Nabi, zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Zahabta ana wa Abu Bakar wa Umar. Artinya Nabi kadang-kadang kalau cerita sama kita, ane pergi kemarin sama Abu Bakar dan Umar ke sini. Saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar ke tempat ini. Artinya menunjukkan kedekatan Sayyidina Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad kana li Asma binti Umais, zaujat Siddiq. Nah, ini kalau dinyatakan bahwa hubungan Ahlul Bait beda dengan para sahabat, lihat. Hadza Asma binti Umais adalah istrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lihat kedekatannya dengan Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Hadza Asma binti Umais zaujat Siddiq. Punya silah wa mawaddah dengan Sayyidatina Fatimah, punya hubungan erat, kasih kepada Siti Fatimah. Fa'ani Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha qalat di Asma binti Umais zaujat Siddiq. Artinya memang sering ngobrol nih. Ya, enggak seperti yang mereka bayangkan ya, bermusuhan, enggak mau saling tegur. Lah, ini buktinya ya Asma. Siti Fatimah bilang, ya Asma, ini qad istakbahtu hadzal ladzi yasna'u bin nisa ay iza humilna li salati wad dafan. Terus terang ya Asma, saya terus terang ini ngerasa kurang cocok, kurang baik lah. Kalau ada jenazah perempuan dibopong begitu aja untuk disolatkan dan dikuburkan. Jadi kalau di sana dahulu itu kalau jenazah itu cuma taruh di atas papan, digotong. Ini jenazah di kafan, digotong dibawa begitu. Jadi kelihatan tuh sosoknya. Kalau kita kan udah pakai kurung batang sini ya. Kalau di sana enggak, cuma begitu aja tuh, kelihatan. Baik jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Kata Siti Fatimah, "Sora istaghbahtu an hadzal amal." Arti kalau perempuan kok gini, kalau laki-laki oke lah. Tapi perempuan akhirnya orang jadi mensifatkan, oh berarti fulanah nih dulu begini, postur tubuhnya sekian, begini. Akhirnya mulai tuh. Saya enggak pengen tuh kaum wanita tuh disifatkan sama orang laki-laki seperti ini, kata Siti Fatimah. Maka Asma binti Umais pun berkata, dinyatakan kata Siti Asma, faqala Asma ya binta Rasulillah, hai putrinya Rasulullah Fatimah, ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di Ethiopia sana waktu kita hijrah pertama ke Habasyah. Fada'at bijara'id warat ratbah fahannatha. Itu kalau orang sana, kalau ada perempuan yang meninggal, ya, itu jenazah ditaruh, kemudian diambilkan jaraid seperti kayak pelepah, kurma atau semacamnya, dibengkokkan, ya, sehingga menutupi tubuh wanita tersebut, jenazah perempuan tadi. Ya, kayak kita kurung batang ditutupin begitu ya. Sehingga menutupi jenazah tersebut. Fahanatha. Summa tarahat alihat taubun, kemudian ditaruh di atas taub. Jadi memang udah ketutup, nggak kelihatan sama sekali. Ya. Faqalat Fatimah, ma ahsan hadza wa ajmalah. Terus terang ini betapa bagusnya ya Asma. Ini baru pertama kali saya dengar. Ini baik nih kalau kita bisa lakukan. Kemudian tu'araf bihil mar'a minar rajul. Sehingga kita bisa bedakan kalau jenazah perempuan ditutup, kalau jenazah laki nggak apa-apa itu buka kayak begitu. Ya. Fa idza ana muttu, kemudian Siti Fatimah bilang kepada Siti Asma, ya Asma, fa idza ana muttu, kalau ana meninggal, faghsilini, maka aku wasiatkan engkau yang memandikan saya, anti wa Ali. Engkau bersama suamiku Ali bin Abi Thalib, jangan orang lain. Wala yadkhul alayya ahadun, dan tidak boleh ada orang yang masuk melihat jenazahku. Summa isna'i biha kadza, kemudian tolong buatkan kurung batang seperti itu buat saya. Ya. Lihat Siti Fatimah sampai meninggalnya enggak mau kelihatan orang. Hakadza falamma tufiyat sana biha ma amarat ba'da an ghasalatha Asma wa Ali radhiyallahu taala anhum wa radahum. Baik, artinya menunjukkan kedekatan antara sahabat dengan Ahlul Bait. Wa qad kana Ahlul Bait tahir yusamuna bi asma'il khulafa. Bahkan lihat Sayyidina para Ahlul Bait memberikan anak-anak mereka nama anak-anak mereka seperti nama para sahabat. Contoh, Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak dikasih nama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ibn al-Husain. Kemudian Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Umar bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. So, kalau memang benci nggak bakal dikasih nama sebagaimana nama para khulafaur rasyidin. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada masalah di antara mereka. Walaqad alafa al-Imam al-Hafiz Abu Hasan ad-Darqutni fi dzalika kitab sammahu Thana'us Sahabah 'alal Gharaba wa Thana'ul Gharaba 'alas Sahabah. Kitab
Taib. Jadi intinya yang memecah belah ini adalah kelompok ketiga yang ingin melihat memang terjadi fitnah di dalam umat Islam. Terjadi kebencian, permusuhan antara sahabat dengan ahlul bait. Padahal ahlul bait dengan sahabat tidak ada masalah sama sekali. Memang. Betul. Makanya kadang kita ini kalau mendengarkan cerita sejarah, hadirin, kembalikan kepada versi Al-Quran dan versi hadis Rasulullah. Sebab yang ada saat ini sejarah yang di permukaan, itu banyak sejarah yang menyimpang dari Al-Quran. Sekarang begini, kan kita sama-sama nggak pernah lihat kejadian itu, kita cuma dengar cerita. Sekarang ada cerita versi yang sesuai Al-Quran, ada versi yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Maksudnya gimana? Sof, yang sesuai Al-Quran. Kita lihat apa pandangan Allah kepada sahabat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, walazina ma'ahu, asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum. Ini versi Quran. Ini firman Allah. Kemudian kita kaji sejarah. Yang enggak menyimpang dari Al-Quran, maka ini yang kita yakini. Tapi kebanyakan yang disebarluaskan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab ini adalah versi yang bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga sahabat bermusuhan satu dengan yang lain. Padahal Allah bilang ruhama'u bainahum. Hadirin, disebutkan Hadza Al-Habib Umar pernah menyampaikan dalam satu muhadarahnya yang diberi judul dengan tema Ismatu minal fitan. Mungkin kitab yang kemarin kita terjemahkan, ada bagian kalau antum baca, itu dia maksud daripada penjelasan gimana sih kita menghadapi sejarah yang selalu dibawa oleh orang ini. Ismatu minal fitan. Dijelaskan di situ bahwasanya Sayyidina Talha bin Ubaidillah dengan Sayyidina Zubair bin Awam yang kala itu bergabung dengan pasukan Muawiyah untuk menuntut Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyerahkan pembunuh Sayyidina Utsman. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak menggampangkan mencari pembunuh, sampai akhirnya terjadilah, singkat cerita terjadilah apa yang terjadi dengan ijtihad masing-masing. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Safatul Zubat, mengatakan wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Arti kita enggak usah ikut campur. Kenapa? Toh juga udah selesai. Udah kelar permasalahan. Kenapa kita masih ributkan sampai sekarang? Maka di sini disebutkan ya ahbab, bahwasanya ketika ada satu orang dari pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Sayyidina Zubair ibn al-Awam. Membunuh Sayyidina Zubair. Datang dengan bangganya, "Qul ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, laqad qataltu Zubair." Saya telah membunuh Zubair. Itu Sayyidina Ali dengar kayak gitu merah mukanya. Bilang, "Aqataltal wali min auliyaillah." Engkau membunuh satu orang wali dari kalangan wali Allah. Wallahi ubasyiruka binnar. Saya kasih kabar ente tempatnya di neraka bukan surga. Kenapa ente membunuh seorang yang dekat sama Allah? Hadza Zubair bin Awam, salah satu orang yang dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Rasulullah. Asyra mubasyirina bil jannah, Sayyidina Zubair, begitu juga Talha bin Ubaidillah. Itu Sayyidina Ali waktu terjadi kejadian perang Siffin, baka menangis Sayyidina Ali. Faltafat ila waladihi Hasan. Nengok pada putranya Sayyidina Hasan. Dia bilang, "Ya Hasan, wallahi demi Allah, abahmu ini berharap udah meninggal 20 tahun sebelum kejadian ini." Siapa yang sanggup melihat muslimin sama muslimin terpecah kayak gini? Melihat orang terbunuh muslim sama muslim. Hadzal fitnah, kata Sayyidina Ali. Dan demi Allah enggak ada kebaikan setelah ini ya Hasan. Kalau begini enggak ada kebaikan katanya. Itu pernah juga Talha bin Ubaidillah ketika dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sakaratul maut, Talha bin Ubaidillah di medan perang. Datang salah satu prajurit Sayyidina Ali. Talha ngelihat, bertanya dalam keadaan sakarat nih. Mimmanar rajul? Ngomong, ente ini dari pasukan mana? Maka qala hadzal rajul, ana min Ali. Saya dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Bilang, umdud yadak, ulurkan tanganmu. Tolong ulurkan tanganmu. Maka orang ini pun mengulurkan tangannya, dipegang oleh Talha bin Ubaidillah, wa hadza bai'ati li Ali. Dan ini bai'atku untuk Ali bin Abi Thalib, dia yang pantas jadi pemimpin katanya.
Kemudian meninggal Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah termasuk asyarul mubasyirina bil jannah. Waktu disampaikan oleh orang ini, itu Ali bin Abi Thalib bilang, wallah, demi Allah, Allah tidak menginginkan Thalha masuk surga sebelum dia membaiat saya. Maka sekarang tempatnya di surga. Dan saya berharap, kata saya, demi Allah, saya arjullah, saya memohon kepada Allah agar nanti di akhirat saya bisa berkumpul dengan Zubair, dengan Thalha, dan termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutagabirin. Saya pengen termasuk dari ayat itu, katanya. Ada versi yang sesuai dengan Al-Qur'an. Maka kalau pengen baca sejarah, bacalah sejarah yang sesuai versi Al-Qur'an. Sebab yang disebarluaskan ini versi yang beda dengan Quran semua, ya. Kebencian, permusuhan, perpecahan. Padahal kalau kita lihat berbeda banget dengan Al-Quran. Maka kita lihat sekarang mana yang benar, mana yang salah. Apakah Al-Quran salah? Allah salah, yang benar dia. Sejarah yang benar, ucapan fulan dan fulan yang benar, ucapan Allah salah, ada mustahil. Ada mustahil. Dan kita tahu bahwa mereka adalah anak didiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maula, iya. Taib. Sama seperti saya bilang tadi, artinya kalimat maula itu maula bukan diartikan langsung artinya khalifah, ya, khalifah. Tapi maula ini maknanya luas, ya, luas. Sebagaimana tadi khilafah maknanya luas, maula juga maknanya luas. Ya. Arti kayak kita bilang, maula itu artinya apa sih? Ya, adalah orang dekat, atau bisa juga arti diartikan seorang tuan. Ya. Kemudian juga maula bisa diartikan juga mantan budak, bisa juga. Bilal maula Nabi. Ya. Nabi maula Bilal, artinya bisa semuanya. Jadi makna maula ini luas sebenarnya. Cuman kadang orang mempersempit. Ini maknanya ini ya, nggak boleh makna lainnya. Ini kecurangan dalam pemahaman akan bahasa Arab. Iya, artinya banyak ya, siapapun itu. Pokoknya kalau kita kadang-kadang udah mulai mempersempit makna, kita nafikan makna yang lain, kita khususkan, berarti ini ente mengarahkan orang kepada sesuai hawa nafsumu. Gitu. Jadi makna biarkan luas, kalimat yang luas biarkan luas maknanya. Sehingga kita bakal bisa menerima dengan legowo semuanya. Jelas ya? Baik. Kemudian juga dinyatakan makanya yang bagi sudah sepatutnya ya ta'akkad alaina li imsak amma syajara bainahum. Tugas kita udah diam, apa yang terjadi perselisihan antar sahabat jangan ikut campur. Ya. Jangan ikut campur. Wa ayal tamisa limana gala'anhum min dzalika ahsana ta'wilat. Kalau ente mau baca juga, baca sejarahnya, takwilkan dengan cara yang baik, yang tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan tidak menyimpang dari hadis yang seperti yang kita sampaikan tadi. Fa nazkuru hasanatihim wa jamil siyarihim. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Jangan cerita keburukan, ya. Ceritakan kebaikan. Ya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala alama bihim wa bima ya'ulu ilaihim amrahum. Allah yang paling tahu keadaan mereka ntar di akhirat gimana. Bukan kita. Kita enggak ditugaskan tuh menvonis orang masuk neraka, masuk disiksa lah. Yang ada Allah memuji mereka fi kitabihi dalam Al-Qur'an wa asna alaihim. Dan Imam Al-Haddad dalam kitab Dakwah Utama mimma yanbaghi wa ta'akkad kaful lisan an kasratil haud fi ma syajara min baina ashabi Rasulillah. Tugas kita jaga nih, ya. Jangan banyak ngomong tentang kejadian yang terjadi antara sahabat satu dengan yang lainnya. Ya, wa waqa'a bainahum minal huruf wal fitan kayaumil jamal kayaumil sifin. Udah, jangan ikut campur, jangan ikut campur. Ya. Udah selesai semuanya, ya. Udah kelar. Ya. Taib. Bahkan Sayyidatina Aisyah waktu dikembalikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ditanya sama orang-orang gal marayuka bi Ali bin Abi Thalib ya ummul mukminin. Bilang yang terjadi antara aku dengan Ali seperti yang terjadi antara ipar sama iparnya doang. Ben ashur, ipar sama ipar kadang ada selisih beda pendapat. Ya cuma begitu doang, enggak lebih dari itu. Selesai. Sayyidina Ali bisa memaklumi Siti Aisyah memaklumi Sayyidina Ali. Adapun terjadi perang ini karena memang ada kelompok ketiga yang pengen memecah belah. Sebab ya ahbab, dikisahkan, nih sedikit kita buka tentang masalah ini. Jadi sebenarnya udah hampir terjadi kesepakatan damai antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah. Udah hampir terjadi kesepakatan damai. Di malam hari, ya, kelompok ketiga nih,
Mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sayyidina Utsman. Kelompok ketiga ini. Mereka bilang, gawat nih. Ini kalau terjadi kesepakatan damai, kita bakal kebongkar. Kita bakal ketahuan, kita bakal dibunuh. Gimana? Kita harus gagalkan kesepakatan damai ini. Gimana caranya? Kita kirim pasukan ke sini, kita kirim pasukan ke sini. Kita pura-pura kita pasukan dari sebelah sini, ini juga pasukan dari sebelah sini. Datang rombongan ke pasukan Sayyidina Ali bawa senjata. Wah, porak-porandakan pasukan lagi istirahat. Ditanya, "Man antum? Siapa kalian?" Qal nahnu min Muawiyah. Padahal Muawiyah enggak pernah ngurus, enggak pernah ngutus sama sekali. Datang kepada Muawiyah juga begitu, ngancurin segala macam. Man antum? Qal nahnu min Ali. Sehingga keesokannya mereka bilang, "Kaif hadza?" Ya, mereka udah pengen jadi kesepakatan damai, kok mereka menyerang kita. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi ini yang sebenarnya terjadi antara sahabat sebenarnya sudah hampir terjadi kesepakatan damai, cuman karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Taib. Tapi semua min asy-syafiq ala dini li ashabi Rasulillah fi amsal zalika ahsan al-makharij wa yahmiluhum fi al-ajmail al-mahamil al-la'iqah bi fadlihim wa jalalati qadrihim fa innahum udulun akhyarun umana. Kita yakin para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang udul, umana, falyakunul mu'min al-muttabi' lahum bi ihsan, la mislu ma wasafa Allah fi qouli ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ini tugasnya kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah sahabat yang sudah meninggal dunia, tugas kita apa yang harus kita lakukan? Jangan benci sahabat, tapi angkat tanganmu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini tugasnya kita. Kemudian mohon sama Allah agar Allah hilangkan penyakit ghil, kedengkian dari hati kita kepada sesama muslim. Galal ulama rahimahullah anna amiral mu'minin Ali lama wuliyal khilafah istahada fi tartibi syu'uniha fa asab fi istihadihi. Sayyidina Ali waktu menjabat sebagai khalifah, dia beristihad. Beristihad dengan istihadnya dan dia benar akan istihadnya. Begitu juga man khalafahu yang berbeda dengan Sayyidina Ali, yakni Muawiyah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, mereka juga beristihad walaupun salah istihadnya, tapi mereka keduanya berhak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana masyarakat Imam Ali kama amarallahu taala qauluhu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Yang dilakukan Sayyidina Ali ketika terjadi pertikaian antar dua pasukan muslimin adalah berusaha mendamaikan keduanya. Mendamaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau mereka tetap maksa merangin, ya hadapin sampai mereka mereda, kemudian lepas, jangan dibunuh, jangan diapa-apakan. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Walam yukaffir. Sayyidina Ali enggak mengkafirkan, wala mencaci maki, wala menghina kelompok orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali enggak mengkafirkan, bahkan ketika ditanya, "Akufaruhum ya Ali?" Qala, "Kufar ma ya'budullah." "Amunafiquhum ya Ali?" La. Orang munafik kalau salat riya, zikir malas-malasan. Lalu siapa mereka ya Ali? Orang-orang Khawarij ini, haula ikhwanuna. Hadza manhaj Sayyidina Ali. Bukan beda sama kita kafir, syirik, keluar dari Islam, munafik, fasik. La. Ini bukan metode Sayyidina Ali. Metode ini Sayyidina Ali melihat orang yang berbeda sama dia, haula ikhwanuna. Mereka tetap saudara kita. Bagau alaina, cuman memang berontak kepada kita. Taib. Inilah orang yang membawa asrar khilafah nabawiyah, mawa ilmihi su'unul awagib amraha ila Allah tabaraka wa taala subhanahu wa taala, lam yaj'al ahadan wakilan wala hafizan ala ibadih. Allah enggak pernah milih kita sebagai wakilnya Allah untuk menentukan nih fulan masuk surga masuk neraka. Allah enggak memilih hamba-hambanya sebagai penentu. Ente yang nentuin deh fulan nih orang yang benar atau orang yang salah. Lah, Allah enggak butuh itu. Ya. Jadi jangan kepedean ya, kita bilang ini neraka tempatnya. Kapan nanti diwakilin sama Allah? Ya. Allah bilang dalam Al-Quran, lihat, tilka ummatun qad khalat. Itu umat udah berlalu, udah selesai urusannya. Ya, mereka sudah selesai urusannya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Buat mereka nanti bakal dipinta pertanggungjawaban sesuai amal perbuatan mereka di hadapan Allah di akhirat. Dan kalian juga bakal dipinta pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah. Walatus aluna amakanu ya amalun, dan kalian nggak bakal dituntut atas apa yang mereka perbuat. Jadi mereka perbuat nggak bakal dituntut. Taib. Hadza firman Allah. Taib. Terakhir, ya, ini tinggal
2 lembar lagi kita baca habisin ya. Apa hukumnya menyebutkan keburukan Ahlul Bait atau sahabat yang mulia? Disebutkan diharamkan bergosip, ghibah haram. Ghibah kepada siapapun, jangankan pada sahabat atau Ahlul Bait. Ghibah kepada muslim, ghibah kepada orang fasik sekalipun. Ghibah kepada orang pelaku maksiat pun diharamkan, apalagi ghibah pada sahabat. Ghibah kepada Ahlul Bait, suuzon, sab, baghdha li ayyi muslim walau asian. Faqulu ala muslim, faqulul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Diharamkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Fahadi sifat mukhalafatun lihudan nabi lihadi nabil karim. Jadi kalau ada orang menghalalkan mencaci maki sahabat, berarti ini orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Sesungguhnya hadiah Nabi, petunjuk Nabi Muhammad itu husnuzon, mahabbah kepada semua muslim, berbuat baik kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, bukan menyebutkan keburukannya. Lalu bagaimana berbuat buruk kepada Ahlul Bait atau kepada sahabat atau kepada ulama? Mereka itu adalah orang-orang yang memang sudah hancur agamanya. Jadi kalau ada orang mencaci maki sahabat, ini adalah orang yang memang udah lepas dari agamanya dan ajaran Rasulullah. Tayyib. Wal gadafi ulaika yu'rad fa'iluhu li izaillah. Dan orang yang mencaci maki sahabat, mencaci maki Ahlul Bait, mencaci ulama kaum salihin, itu mereka adalah orang yang seakan-akan berani untuk mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya. Sebab para sahabat dan Ahlul Bait adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Artinya Allah tahu, Allah kasih mereka kelebihan. Allah percaya sama mereka. Allah berikan keutamaan. Kalau kita caci maki berarti ente mengganggu Allah. Seakan-akan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta kepada mereka, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan menyebutkan keburukan kepada mereka, itu bakal mengganggu Allah dan mengganggu Rasulullah. Maka berhati-hatilah hai seorang muslim. Jangan sampai melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Yang mengganggu Allah, mengganggu Rasulnya, siap-siap mendapatkan laknat dari Allah di dunia juga akhirat, mendapatkan azab. Dan juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Dan Nabi juga menyatakan dalam hadis Allah fi ashabi, diulang lagi, hati-hati, jaga diri kalian, jangan sampai kalian jadikan sahabatku sebagai sasaran. Kalian hina, kalian tuduh, kalian fitnah. Barang siapa yang mencintai mereka, itu bukti mereka cinta padaku, dan dengan cinta kepadaku, cintalah mereka kepada sahabat-sahabatku. Begitu juga sebaliknya. Kemudian juga Nabi menyatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, man ahabbal Hasan wal Husain faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Yang cinta pada Hasan dan Husain itu orang yang cinta padaku. Yang benci Hasan Husain berarti benci kepadaku, kata Rasulullah. Man ahabbani wa ahabba hazaini wa abahuma wa ummahuma. Kata Nabi, barang siapa yang cinta padaku dan cinta kepada kedua anak ini Hasan Husain, dan cinta kepada abahuma, kepada abah kedua orang ini Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa ummahuma, yakni Siti Fatimah Zahra, kana ma'i yaumal qiyamah, maka tempatnya dia nanti di akhirat di dalam surga bersamaku, kata Rasulullah. Qala al-Imam al-Haddad, wa alu Rasulillahi baitu mutahharun, dan keluarga Nabi adalah keluarga Ahlul Bait yang suci. Mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati. Cinta kepada mereka adalah hukumnya wajib, fardu bagi setiap muslim. Hum al-hamiluna sir ba'da nabihim. Sebab Ahlul Bait mereka adalah pembawa sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wuratu akrim biha min wirathati. Dan pewaris dari kalangan Ahlul Bait itu lebih mulia dibandingkan pewaris dari selain kalangan Ahlul Bait. Wa ashabuhul ghurrul kirami a'immatan. Dan para sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah a'immah, orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Muhajiruhum wal qa'imuna binusrati. Baik kalangan muhajirin atau al-qa'imin binusrah, ini kaum Ansar. Nujumul huda ahlul fadaili. Mereka bagikan nujum, petunjuk. Petunjuk ahlul fadail bagi ahlul fadail. Laqad ahsanu fi hamli kulli amanati. Dan mereka telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ulaika qaumun, mereka Ahlul Bait dan para sahabat-sahabat Nabi, qaumun hadallahu faqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, faqtadi, maka ikutilah mereka. Faqtadi bihim wastaqim walzam wala tatalafati. Ikuti jalan mereka, jangan melenceng, jangan menyimpang, jangan menoleh dari ajaran mereka. Wala ta'du anhum, jangan kalian menjauh dari mereka.
atau menyingkir dari mereka. Innahum matla'ul huda, sebab mereka tempat terbitnya hidayah. Wa hum ballaghu ilmal kitabi wa sunnati, mereka telah menyampaikan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Fadul qadah fihim hadimun asal dinihi, maka orang yang mencaci mereka itu orang yang telah menghancurkan agamanya sendiri. Wa muktahimun fil lijji zayghin wa bid'ati, dan dia adalah tercebur dan terperosok masuk dalam lautan bid'ah dan kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Hadza akhir ma yasarallahu jam'ahu fi hadzal kitab min adillati ahli sunnah wal jamaah wa bayan masalakihim as-sawi al-mustaqim alladzi yasduq alaihi qaulullah ta'ala min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nas'alullah ayyan fa'a bihi muridil haq wa talibil bayan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya khair. Al-Fatihah bil qabul wa tanzim ma'mul ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'uhum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya